Saya mau bertanya Ustaz, apakah dosa-dosa yang pernah kita lakukan, mungkin antum yang lakukan, saya tidak ikutan. Ketika pacaran, nah itu antum bukan saya. Ya. Bisa terhapus dengan pernikahan, atau ada amalan lain yang harus dilaksanakan. Taib. Semua persoalan yang terkait dengan hubungan-hubungan dosa, maka itu bisa digugurkan dengan dua hal. Pertama, kalau dosanya ringan, maka bisa diselesaikan dengan istighfar. Astagfirullah, astagfirullah. Makanya amalan-amalan seperti sholat disebutkan dalam hadis itu bisa menggugurkan dosa-dosa kecil. As-salawatu ila as-salawat, wal jumu'atu ila al-jum'ah, wa ramadan ila ramadan kafaratun lima bainahunna. Salat satu ke salat yang lainnya, Jumat ke Jumat dan Ramadan ke Ramadan itu bisa menggugurkan dosa-dosa di antara keduanya. Jadi kalau Anda salat subuh, kemudian salat zuhur, maka dosa-dosa antara subuh dengan zuhur yang kecil-kecil itu hilang ketika Anda menunaikan salat zuhur. Bukankah dalam salat ada istighfar? Subhanakallahumma bihamdika Allahumma ighfirli. Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini minal khataaya kama yunaqqa thawbul abyadu minad danas. Ketika Anda membacakan kalimat itu digugurkan dosa-dosa kecilnya. Makanya kenapa Anda dipaksa untuk sholat? Supaya Anda dihilangkan dosanya oleh Allah. Dua, dosa-dosa yang hilang dengan taubat. Dan taubat itu dibagi dua bagian. Ada taubat dengan penyesalan langsung terhubung dengan Allah. Ada taubat yang berlanjut pada amalan. Contoh, taubat yang langsung bermohon ampunan kepada Allah. Anda pernah meninggalkan sholat. Anda pernah misalnya maaf ya jauh dari Allah Subhanahu wa taala dengan maksiat hubungan langsung dengan Allah. Maka ketika Anda bertobat, Quran surah keempat ayat ke-17 sampai dengan 18. Mohonkan kepada Allah, tinggalkan kemudian maksiat itu, sesali dosa itu, maka ampunan Allah diberikan kepada Anda. Tapi yang kedua, ada yang terkait dengan amalan. Misal menyakiti orang tua, utang yang belum dibayarkan sehingga jadi permusuhan. Tidak cukup dengan bertobat kepada Allah, tapi harus diteruskan dengan amalan. Minta maaf kepada kedua orang tua. Lunasi utang-utang yang pernah terjadi. Maka seketika tobat Anda diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang terkait dengan pacaran. Ini terhubung dua sekaligus. Satu, ketika Anda kemudian menikah, maka dosa-dosa yang pernah Anda kerjakan selama pacaran, pertama, gugur lewat pernikahan yang dimaksudkan. Jadi begitu menikah, semua yang kemudian pernah terkait dengan diri Anda digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak sekedar dengan pernikahannya tapi dengan kalimat-kalimat tobat yang mengalir dari lisan keduanya. Di satu, dengan pernikahan yang haram menjadi halal, yang tadinya nggak boleh halal, halal, halal. Yang kedua, dosa-dosa Anda digugurkan semasa pacaran dengan syarat pernikahan itu menghadirkan penyesalan atas dosa-dosa yang lalu dengan cara Anda bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak otomatis kemudian menikah dosa yang lalu gugur, tidak. Tapi sertakan dengan pernikahan itu dengan cara memohon ampunan kepada Allah atas dosa-dosa lalu yang pernah dikerjakan. Allah Ta'ala alam.